Oke teman-teman, ini kita tonton video sedikit penjelasan tentang santet ya. Ini videonya sangat bagus teman-teman. Oke, kita mulai ya videonya. Halo warga sipil sekalian, jadi 6 hari yang lalu gue bikin sebuah tantangan yang cukup kontroversial ya. Yang mana di tweet gue bilang kayak gini. Barang siapa yang bisa membuat gue muntah laku atau menyantet gue, maka dia akan mendapatkan sebuah unit mobil Alphard. Oh. Dan gue bilang, siapapun mau itu dukun, orang sakti, anak indigo, orang yang ilmu, silakan coba ilmu kalian, bikin gue muntah paku atau santet gue, nggak perlu muntah paku, yang penting spesifik aja gue tahu penyakitnya kapan dan apa yang akan terjadi, maka lu akan mendapatkan alfa. Dan gue garansi, gue jamin, dan gue siap untuk bikin perjanjian resminya gitu. Nah teman-teman, kurang kurang menggiurkan apalagi dikasih mobil Alphard kalau beneran bisa nyantet Bang Ferry Irwandi ini ya. Kita lanjutkan videonya. Dan itu rame banget direspon oleh orang-orang gitu, baik pro maupun kontra, dan nyebar bukan cuma di Twitter, di Instagram, dan di TikTok. Nah, 6 hari berlalu sejak tantangan itu gue umumkan, sampai detik ini gue masih sehat-sehat saja. Tidak ada tanda-tanda muntah paku, tidak ada tanda-tanda sakit, tidak ada tanda-tanda kena santet. Nah, apakah tidak ada yang mencoba? Oh, banyak yang mencoba Bapak Ibu semua. Gue hitung di Twitter aja ada 8 orang yang confirm kalau dia mencoba. Kalau dan dari 8 orang ini ada yang ngaku beneran sakti, ada yang ngaku ngelmu, ada yang kenal orang sakti dan lain sebagainya. Dan ternyata 8-8-nya gugur. Hmm. 5 diantaranya tutup akun, 2-nya private akun, dan satunya ya tetap buka tapi dia pakai akun anon. Dan terakhir, ini respon dukunnya. Wah, buat kalian yang nggak bisa bahasa Jawa, silakan tanya teman-teman kalian yang bisa bahasa Jawa. Intinya dia bilang, wah Bapak orang api, orang yang bagus, taat agama, garis keturunannya bukan sembarangan, ini orang besar, kalah ilmu, kalah nasab. Itulah alasan kenapa gue nggak bisa disantet. Ngomong kos. Jadi teman-teman, inilah alasan dukun-dukun ketika gagal. Dia bilangnya kalah ilmu, kalah apa segala macam lah. Itu cuma alasan dia saja sebenarnya. Kalau untuk orang-orang yang nggak takut ya, dia pasti beralasan seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Gue manusia biasa, cenderung mediocre, garis keturunan gue nggak ada istimewa, bapak gue juga orang biasa, kakek gue juga orang biasa, nggak ada itu. Nggak ada. Satu-satunya alasan kenapa sampai sekarang gue nggak bisa disantet karena santet itu nggak pernah ada. Itu Betul, cuma betul. rekayasa dan kebohongan semata. Ya, Betul teman-teman. Sebenarnya santet itu nggak pernah ada teman-teman. Ya. santet, demit, lelembut, hantu, klinik, indigo, omong kosong. Gue tahu bakal Oke teman-teman. Jadi eh, semua itu berasal dari otak manusia itu sendiri. Itu sebenarnya nggak ada teman-teman. Itu cuma akal-akalan orang saja. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. gak ada yang ngebantah loh. Tapi kan menurut agama bang, tapi kan hal yang gaib. Sabar, kita nggak usah terburu-buru. Kalau kalian punya hasrat dan apa ya keinginan langsung komen seperti itu, gue saranin tonton video ini dulu sampai habis. Karena Oke teman-teman, eh, kalau kalian membahas tentang agama, di agama memang kita diwajibkan eh, untuk mempercayai sihir ya. Yang namanya sihir itu memang ada dalam agama kita diajarkan diwajibkan percaya tentang sihir ini. Tapi itu di zaman Nabi, teman-teman. Di zaman Nabi, memang semua kegaiban itu memang nampak. Tapi kalau sekarang, untuk orang-orang seperti kita, sihir itu sudah tidak ada lagi, teman-teman. Belum pernah terbukti sama sekali sihir itu di masa sekarang. Oke, kita lanjutkan videonya ya. gue berani jamin. Kalau kalian benar-benar ngerti dari esensi video ini akan mengubah hidup kalian dan mengubah semua opportunity yang ada di hadapan. Dari hal simple ini. Oke, mari gue mulai dengan cerita masa kecil gue. Apakah gue terlahir skeptis seperti ini dari awal, nggak percaya hantu, nggak percaya santet, nggak percaya klinik? No, man. Waktu kecil gue penakut banget. Dan gue ingat banget waktu umur gue 5 tahun, gue melihat penampakan. Jadi penampakan itu gue masih detail melihatnya. Indra penglihatan dan pendengaran gue juga gue masih ingat apa yang gue rasakan waktu itu. Gue lagi tidur sekitar jam 2 malam.
kamar tidur gue tuh sendiri di atas ya, 5 tahun udah tidur sendiri di atas, keluarga di bawah, terus tiba-tiba di depan itu ada anak kecil yang lagi ngeliatin gue terus ngajak main. Gitu. Badan gue kaku, nge-freeze, nggak bisa gerak, dan ada suara kuntilanak tuh, makin lama makin gede, terus hilang. Dah, itu kan gue ketakutan. Paginya gue ceritain ke bapak gue Ini dia namanya ketindihan. Ketindihan itu namanya kalau di ilmiahnya sleep paralysis. Kalau orang lagi mengalami sleep paralysis, biasanya dia disertai dengan halusinasi. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman videonya. ketawa, hahaha. Terus dia bilang, nggak ada hantu itu, nggak ada yang namanya setan, nggak ada itu. Kalau ada, dunia mereka udah beda gitu loh. Tapi pak, aku ngeliat sendiri. Nah, akhirnya bapak gue jelasin kalau fungsi otak manusia seringkali dalam keadaan seperti itu. Otak itu punya kemampuan untuk menghasilkan yang namanya ilusi, persepsi yang keliru, dan visualisasi yang memang secara tidak kita sadari itu based on apa yang kita takuti selama ini. Nah, betul sekali. Ada nih penjelasan teoritisnya ada. Nah, dari sejak itu ketakutan gue sama hal-hal klinik itu semakin berkurang sampai gue tidak takut sama sekali. Thanks to my father ya, udah ngajarin dengan cara yang benar gitu. Betul Terus sekali, dia bilang juga, sekali. kalau nggak percaya ya udahlah, tiap malam kita berburu hantu aja. Kalau ketemu kita kulitin, kita bikin sirkus katanya gitu. Oke, cukup videonya ya teman-teman. Nanti akan terlalu panjang kalau saya teruskan. Jadi kalian tonton saja. Linknya aku sediakan di deskripsi di bawah ya. Kalian pahami sendiri tentang video ini ya. Jadi teman-teman, dulu pada tahun 1975 CIA mengadakan proyek besar-besaran yang namanya Stargate Project. Ini proyek yang sangat besar yang dibuat oleh Badan Intelijen Amerika, teman-teman. Jadi Stargate Project ini dia mengumpulkan orang-orang yang katanya ngaku sakti, orang-orang yang katanya sakti, yang katanya peramal, bisa baca pikiran, bisa berinteraksi dengan jin, punya ilmu, punya apa segala macam, itu dikumpulkan. Jadi mereka ini dikumpulkan untuk membantu tentara Amerika melawan tentara Jerman pada waktu itu, teman-teman. Dan pada tahun 1995 sudah 20 tahun berjalan proyek ini dan menghabiskan dana jutaan dolar, akhirnya dihentikan dengan sia-sia. Karena apa, teman-teman? Karena orang-orang ini, orang-orang yang katanya sakti, tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Tidak ada satupun yang berkontribusi untuk negara. Jadi proyek ini resmi dihentikan pada tahun 1995.